Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang politisi yang lebih dari 25 tahun berkiprah di dunia politik dan baru saja mendapatkan amanah untuk jadi calon gubernur Jakarta. Inilah dia, Bapak Pramono Anung. Berbekal pendidikan dan segudang pengalamannya di dunia politik, membuat sosoknya dikenal sebagai pribadi yang disiplin, kerja keras, dan memiliki integritas. Di sini juga Pak Pram akan membagikan kisah hidupnya sebelum ia terjun ke dunia politik dan kiat sukses untuk menjadi pemimpin yang hebat. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya gue ngajak para tetangga kita untuk ngobrolin soal life journey dan juga spiritual journey-nya mereka. Nah, kali ini seorang tetangga yang sangat gue hormatin banget. Dia sekarang ini benar-benar menyempatkan diri untuk datang main ke tempat kita. Inilah dia Bapak Pramono Anung. Pak Pram, thank you banget Pak udah mau datang ke sini Pak. Makasih Daniel, undangannya. Saya merasa terhormat diundang di acara Daniel. Sebenarnya saya ngikutin acara Daniel dari dulu. Karena memang saya kalau nonton podcast itu bukan podcast yang politik, tapi podcast yang lebih spiritual, human being, coaching. Dan saya nonton itu. Dan sebenarnya Pak, di sini emang saya percaya siapapun yang mendapatkan amanah sebagai gubernur Jakarta nanti itu udah dipilih oleh Tuhan langsung menurut saya. Jadi siapapun itu, apakah itu adalah pilihan saya atau bukan, tapi tetap aja Tuhan yang sudah memilih beliau gitu. Nah, sebagai kepala atau ketua dari atau pemimpin saya di sini tempatnya saya pengen lebih mengenal lebih dalam lagi gitu. Makanya saya ngundang Pak Pram ke sini untuk mengenal Bapak lebih dalam, dan saya sendiri juga pengen tahu sih bagaimana life journey, spiritual journey-nya Bapak Pram sendiri gitu. Jadi boleh kita mulai Pak ya? Ayo. Pak, Bapak sendiri sebenarnya lahirnya di Jogja ya, tapi lahir di Kediri. Lahir di Kediri, sorry. Dan abis itu hijrah ke Jakarta. Iya, orang tua saya dari Jogja, dimakamkan di Jogja, tapi saya sendiri lahir di Kediri dan sejak lulus ITB saya kemudian lebih banyak di Jakarta. Dan dulu katanya tuh hatinya itu benar-benar aktivis banget Pak. Ya, saya merasa bersyukur, beruntung sejak SMP, SMA saya menjadi ketua OSIS, di ITB saya juga menjadi ketua himpunan itu hanya satu jurusan, dan terakhir menjadi ketua FKHJ atau ketua Dewan Mahasiswa ITB, kalau sekarang ini seperti ketua BEM-nya university lah. Jadi pengalaman saya berorganisasi memang panjang banget. Dan sejak lulus ITB saya juga sudah memutuskan bahwa saya akan berpolitik kalau secara ekonomi saya sudah mampu. Maka kemudian dari lulus ketika umur 25 tahun, saya baru terjun full di politik itu ketika umur 32 tahun. 32 tahun, ya. Oke. Dan kayaknya memang sudah kebiasa banget menjadi ketua untuk komunitas dan lain-lain Pak. Kalau boleh tahu, kok bisa sih mempunyai jiwa leadership seperti itu? Daniel, saya ini orang yang selalu ingat kejadian ya. Maka kenapa kemana-mana saya selalu bawa. Saya tadi perhatiin tuh. itu saya selalu bawa dan saya selalu catat. Saya ini teringat waktu saya SD, SMP, SMA. Karena saya ini orang yang petarung banget, fighter banget. Saya itu hanya nggak juara 1 di kelas 5 SD. Itu pun kalah sama perempuan. Sampai sekarang saya ingat namanya Eming Sariyoni. Jadi yang begitu-begitu itu membekas betul dalam diri saya. Makanya kenapa kemudian sejak SD, SMP, SMA, bahkan ketika di perguruan tinggi, selain saya memang berpikir bahwa untuk membantu keluarga itu harus bisa mendapatkan beasiswa, maka dari SMA saya sudah mendapatkan beasiswa. Di SMA mendapat beasiswa, di ITB juga mendapat beasiswa, sehingga saya praktis karena dari keluarga sederhana melakukan sesuatu dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian termasuk dalam pilihan politik pun, ketika saya terjun di politik secara penuh di umur 32-33 tahun, secara ekonomi saya harus mandiri. Saya nggak mau bergantung pada siapapun. Sehingga kalau orang sudah bisa mandiri secara ekonomi, pasti dalam berpolitik itu juga lebih jernih. Tapi
Triggernya dari mana Pak? Kayak apakah orang tua Bapak yang mendorong Bapak untuk mandiri? Sebenarnya enggak, saya sendiri juga enggak tahu. Dalam keluarga kan saya keluarga sederhana. Bapak saya guru, pernah menjadi kepala sekolah. Saya 7 bersaudara dan memang yang paling utama sebenarnya ibu saya. Ibu itu adalah orang yang secara spiritual itu mendidik anak-anaknya untuk mau puasa Senin Kamis, tirakat. Kalau orang Jawa kan begitu ya. Jadi tirakat, puasa Senin Kamis itulah yang memperkuat batin kita dan itu ibu saya sangat mengajarkan dari saya kecil. Kayaknya disiplin-disiplin tersebut emang dari kecil udah untuk semua 7 saudara itu. Iya, tapi kan hampir sebenarnya 7 saudara itu terdidik untuk itu. Maka yang saya juga kagum dengan orang tua saya. Bapak ibu saya sederhana, keluarga guru, ibu saya ibu rumah tangga, tapi 7-7-nya ini akhirnya menjadi sarjana semua. Wow. Dan rata-rata kuliahnya di Gajah Mada dan di ITB gitu ya. Itu kan kalau bukan karena faktor spiritual dorongan orang tua nggak mungkin. Pastinya. Dan bapak saya itu Jawa banget. Kenapa saya bilang Jawa banget, yang masih menjalani kehidupan sebagai orang Jawa, yang tutur kata, bahasa, bahkan orang tua saya itu, terutama bapak saya itu hampir nggak pernah tidur di kasur, tidurnya di bawah pakai tikar. Wow. Jadi itu spiritualitasnya kan tinggi banget. Kenapa dia lakukan? Dia bilang kalau kamu semua mau sukses belajar itu harus kerja keras dan harus ada yang dikorbankan. Dan ayah saya melakukan itu. Dia mengorbankan, maksudnya kenyamanannya dia gitu? Iya, karena doa-doanya kan. Akhirnya kan dia harus berdoa, berkomunikasi dengan alam semesta, mendoakan anak-anaknya. Itu kan kalau orang yang memang betul-betul secara pribadi, secara spiritual udah kuat, saya yakin bahasa komunikasinya dengan pencipta alam semesta ini juga akan terjadi. Wow. Pak Pram, jadi ketika Bapak sudah lulus SMA dan habis itu masuk ke ITB juga, akhirnya itu kan kira-kira umur berapa tuh? Umur 21-an ya? 22? Ya, saya lulus 18-19 sudah di ITB. Di ITB. Dan sampai akhirnya umur 32 ke politik, itu ada jarak 10 tahun tuh Pak. Lumayan lama juga. Selama 10 tahun itu Bapak jadi entrepreneur malahan ya? Ya, saya memang mempersiapkan diri, bekerja keras untuk bisa secara politik tidak bergantung dengan siapapun. Karena dulu saya ketua Dewan Mahasiswa ITB atau ketua FKHJ, tentunya tawaran politik itu banyak banget. Dan ITB waktu itu kan sangar lah gitu ya. Saya ditawarin, yang menawarin pertama adalah dari partai yang berkuasa pada waktu itu. Tapi saya bilang bahwa pilihan politik saya beda gitu. Sehingga saya mempersiapkan diri sampai dengan umur 32-33, ketika secara ekonomi saya sudah cukup mapan, saya full terjun ke politik sejak itu sampai hari ini. Wow. Jadi saya belum pernah terputus. Dan saya menjadi pejabat sudah 25 tahun. Sehingga waktu sebelum diputuskan untuk menjadi calon gubernur, saya udah berpikir untuk istirahat lah gitu ya. Dan memang betul saya udah di comfort zone. Ya, secara spiritual udah mateng. Waktu saya lebih banyak dengan anak-anak dan cucu. Tiba-tiba ada amanah ini, ya saya terima lah gitu. Pak Pram sendiri sebenarnya seperti tadi ya, waktu masa kecilnya itu dari keluarga yang cukup sederhana. Sangat sederhana. Tapi kan sepertinya Pak Pram sendiri berhasil dari seseorang yang sederhana banget sampai akhirnya masuk ke politik yang kayaknya modalnya gede banget lah untuk jadi praktisi politik gitu. Itu kalau misalnya boleh tahu seberapa sederhananya Pak, dan bagaimana caranya dari orang yang sederhana bisa masuk ke politik di umur 32 tahun? Yang pertama, prinsipnya yang saya ambil dari orang tua saya adalah bekerja keras. Yang kedua, determinasi itu juga nggak boleh luntur. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, menurut saya blessing dari orang tua itu juga penting banget. Kita tidak mungkin
mendapatkan sesuatu tanpa blessing orang tua, walaupun ya orang dengan gampang mengatakan bahwa ini adalah jalan Tuhan, jalan Allah gitu ya. Tetapi dalam banyak hal saya merasa begitu banyak kemudahan diperoleh. Karena saya berpikir apa yang kita tanam pasti itu yang kita panen juga. Betul. Dan dalam prinsip-prinsip yang seperti itu, seperti misalnya lah ketika saya maju sebagai calon gubernur, saya pasti bohong kalau kemudian tidak ada yang membantu saya dalam hal finansial, pasti bohong. Tetapi saya juga punya prinsip bahwa siapapun itu tidak boleh membuat saya kemudian bergantung sama dia ataupun menghilangkan kebebasan saya untuk membuat keputusan. Karena itu buat saya prinsip banget. Maka saya selalu mengatakan saya tidak pernah bergantung pada siapapun, termasuk pada partai saya untuk hal yang prinsip ya. Wow. Ketika saya harus memutuskan, pasti saya akan memutuskan hal yang terbaik bagi warga Jakarta gitu. Wow. Dan itu adalah prinsip yang saya pegang penuh. Jadi karena kesederhanaan itu pasti saya lebih tertempa dibandingkan dengan orang yang dari hidupnya begitu mudah mendapatkan fasilitas. Ya. Di dunia politik tuh kan banyak orang bilang bahwa dunia politik tuh gelap banget, Pak. Seberapa pentingnya menjadi terang atau mempunyai Tuhan gitu di dunia politik itu sendiri? Kita boleh sombong, boleh takabur ya bahwa semua itu karena dia. Menurut saya enggak. Memang beberapa orang yang menjadi pemimpin di Republik ini pasti sudah diberkati oleh Tuhan, oleh Allah. Saya melihat betul bagaimana jalannya Ibu Mega pada waktu itu yang disia-siakan di era Orde Baru, seorang perempuan sampai bisa menjadi presiden. Kalau bukan tangan Tuhan menurut saya nggak mungkin. Atau bahkan Gus Dur. Ketika Gus Dur menjadi presiden, pada waktu itu partainya partai bukan yang paling besar, partai nomor 3 atau nomor 4. Dan mohon maaf banget, kan beliau juga tidak dalam kondisi yang sempurna, tetapi bisa menjadi presiden karena ya tangan Tuhan, tangan Allah. Dan itu sebagai contoh-contoh lah yang menurut saya menjadi contoh yang termasuk Pak Jokowi yang dulu dari keluarga sederhana kemudian menjadi presiden 2 periode. Jadi itu contoh-contoh yang membuat keyakinan saya kalau memang orang diberikan blessing, diberikan itu selalu ada jalannya. Termasuk kalau mau lihat Pak Prabowo, karena saya kenal Pak Prabowo juga cukup lama sekali. Betul. Udah kalah berkali-kali kan, tetap maju dan akhirnya menang. Ya memang blessing beliau datangnya sekarang ini. Sehingga dengan demikian hal seperti itulah yang membuat keyakinan saya pribadi yang paling penting dalam politik jangan menjahati orang lain. Secara hal yang direncanakan. Karena banyak di politik yang kamu bilang gelap tadi, orang melakukan itu dengan sadar, ada banyak banget. Bahkan memframing orang yang tidak melakukan itu seakan-akan orang itu melakukan, itu juga ada. Dan itu dalam politik seperti hal yang biasa. Makanya saya nggak mau banget menyinggung hal yang bersifat personal dalam politik. Pak Pram, ketika di awal di ITB gitu ya, dorongan pengen masuk ke politik tuh karena apa? Saya adalah seseorang yang mungkin jauh banget dari politik. Saya pikir karena mungkin genetik saya ya. Bukan dari orang tua, tapi genetik secara pribadi saya merasa dari dulu kok kritis terhadap suasana yang ada di sekitar saya. Kemudian juga berani bilang tidak kepada sesuatu yang salah gitu. Sehingga dari muda saya memang pengen terjun ke politik dari diri sendiri, bukan dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan ketika itu partai kan hanya ada 3, Golkar, PDI, P3. Betul. Ada rapat umum PDI pada waktu itu, saya masih SD, saya juga ikut datang untuk yang orang nggak ada yang kenal juga. Tokoh-tokoh pada waktu itu juga, saya juga sendiri juga heran kenapa kemudian ketertarikan itu sejak ada zaman itu. SMP, SMA saya melakukan hal yang sama, sehingga saya merasa bahwa itu inherent datang dari diri saya sendiri. Makanya kenapa dalam berpolitik saya betul-betul orang yang mempersiapkan diri betul sangat. Karena saya tidak mau yang akhirnya hal-hal prinsip yang dipegang oleh keluarga saya itu ternodai.
Karena nasihat bapak saya kepada saya pribadi hanya satu aja, menjaga nama baik keluarga. Dan itu saya jaga banget. Waktu itu ya, ketika Bapak masuk pertama kali ke dunia politik, itu umur 32 tahun. Itu Iya, kemana 32 tuh, Pak? tahun. Politik praktis ya, artinya Oke. berpolitik dengan partai politik. Dengan partai politik, oke. Tapi Berarti sebelumnya, waktu saya menjadi ketua di ITB, saya juga berkali-kali memimpin demo, bahkan sampai demo di DPR. Bahkan sampai saya benar-benar menjadi target untuk diambil pada waktu itu. Itu tahun berapa? Itu tahun 85. Oh wow. Saya 85-86 itu udah menjadi orang yang dibicarakan karena zaman Pak Harto yang begitu dominan, saya memimpin demo ke DPR RI. Juga ketika ada Mitterrand, Perdana Menteri, Presiden Prancis, kemudian Margaret Thatcher ke Bandung, saya juga memimpin aksi itu. Sehingga sudah berkali-kali itu mau diambil. Bahkan ketika tahun 87, saya karena sudah nol kredit dan sudah tugas akhir, beberapa teman saya kan akhirnya diambil, ada 5 orang dan mendapatkan hukuman yang cukup tinggi, 4 tahun, 3-4 tahun. Padahal saya waktu itu ketuanya, kalau saya belum lulus, pasti saya diambil yang pertama kali. Udah pasti saya diambil. Maka Daniel, ketika saya lulus sebenarnya saya ini termasuk yang didorong untuk lulus, supaya nggak mimpin aksi demo pada waktu itu. Saya betul-betul didorong untuk lulus. Bahkan ketika saya sidang untuk kelulusan, ada salah satu penguji yang menanya apa hubungannya, karena saya latar belakangnya teknik pertambangan, menambang batu bara ini dengan Kopassus. Saya marah di ruang sidang itu, kalau ini dilanjutkan saya akan berhenti, saya nggak mau diluluskan dengan cara ini gitu. Wow. Jadi saya ini memang lulus di ITB itu didorong untuk lulus. Karena dulu ya namanya ada ideologi yang Betul. zaman itulah. Ya, tapi saya bersyukur dalam perjalanan hidup saya melalui banyak hal. Dan apalagi 10 terakhir saya betul-betul menjadi pemegang atau bertanggung jawab untuk dapurnya presiden. Ya. Dan saya hubungan dengan presiden, dengan banyak tokoh. Betul. Secara personal memang saya selalu nggak pernah mau menegasi orang. Saya selalu melihat orang dalam perspektif positifnya saja. Gitu. Itu benar-benar jalan Tuhan banget sih. Kayak akhirnya Pak Pram sendiri diluluskan supaya jangan sampai diambil juga atau ketangkep juga gitu, seperti 5 teman yang lain gitu misalnya. Kayaknya itu sebuah perlindungan Tuhan banget gak sih Pak? Iya, saya merasa bahkan pada waktu itu orang tua saya kan sempat dipanggil ke Surabaya. Orang tua saya tinggal di Kediri. Ya sebenarnya ditekan untuk supaya saya jangan aktif lagi. Dibilang bahwa anak saudara begini-begini, ada asosiasi dengan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemerintah. Ya. Kalau enggak di ini maka bisa ditangkap. Ya. Dan karena ibu saya orang daerah, sederhana, cara berpikirnya juga sederhana, maka ibu saya sampai sakit pada waktu itu. Itulah yang kemudian membuat saya mau maju sidang di ITB. Lulus aja deh udah mendingan. Ya. Jadi saya sendiri juga nggak tahu kenapa kemudian begitu eager untuk menjadi aktivis dan juga terjun dalam dunia politik yang betul-betul direncanakan. Emang sih sepertinya kalau sebuah negara menurut saya memang tidak sempurna, ya kan, pastilah ada ketidaksempurnaannya di sini dan di situ gitu. Dan mungkin cara yang paling efektif untuk merubah ketidaksempurnaan itu adalah masuk ke politiknya langsung ya Pak ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sistem politik kita itu memang harus dilakukan banyak perbaikan. Salah satu disertasi saya untuk doktoral saya di Universitas Pajajaran di tahun 2012 adalah tentang sistem politik ini. Saya termasuk yang mengkritik bahwa sistem politik yang sekarang ini terlalu mahal. Maka harus ada perubahan. Dan walaupun demikian kita sudah punya demokrasi. Terlepas demokrasinya masih banyak harus dilakukan perbaikan, tetapi dibanding dengan negara-negara lain yang memilih sistem totaliter, otoritarian dan sebagainya, kita masih lebih baik. Memang kadang-kadang agak noisy, tetapi
rakyat diberikan kebebasan untuk memilih secara langsung, seperti contohnya di pemilihan gubernur Jakarta ini, maupun orang untuk menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD, semuanya kan langsung. Hanya memang dalam sistem yang seperti ini akhirnya orang-orang secara finansial mampulah yang bisa survive dibandingkan dengan yang aktivis hanya aktivis aja tapi nggak bisa, ya, mohon maaf, nyari duit gitu. Betul. Itu akan sangat sulit sekali. Sehingga dalam sistem yang seperti ini kita lihat apakah kemudian membawa kebaikan pada kehidupan kesejahteraan warga, stabilitas politik. Menurut saya sih ya lebih baik. Amerika sendiri yang dianggap sebagai kakek neneknya demokrasi pun sekarang kan pelan-pelan juga mulai mengalami perubahan. Betul. Karena bandingannya misalnya dengan rejim yang dianggap totaliter komunisme di RRC atau di Tiongkok. Right. Mereka kan sekarang pertumbuhan ekonominya nggak kalah dengan yang di Amerika. Bahkan persaingan dua negara ini dalam politik global kan sekarang juga tercermin banget tarik-menariknya. Sehingga dengan demikian menurut saya dalam sistem demokrasi kita, sistem politik kita, ya kita tetap harus konsisten menjalankan, tapi harus ada perubahan itu. Supaya jangan orang-orang kaya aja yang bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Jadi setelah Pak Pram itu masuk ke dunia politik menjadi bilangnya politik praktisi, itu apa yang Bapak lihat di situ? Jadi saya 25 tahun jadi pejabat ya Daniel, dimulai ketika umur 33 pada waktu itu sudah menjadi anggota DPR RI. Sekaligus saya diminta oleh Ibu Mega menjadi sekretaris wakil presiden Bu Mega. Kemudian saya menjadi sekretaris presiden Bu Mega ketika beliau presiden tahun 2001. Dan saya terpilih jadi anggota DPR itu 4 kali, 2 kali saya jalanin. Salah satunya saya menjadi pimpinan DPR. Jadi dalam perjalanan panjang karir saya melihat ini, maka banyak sekali sebenarnya yang kemudian merubah cara berpikir saya. Selama ini kan saya mau pembuat kebijakan, yang membuat kebijakan untuk pemerintah, apakah itu ketika ada di DPR maupun ketika misalnya menjadi pembantu utama presiden sebagai menteri sekretaris kabinet 2 periode. Betul-betul saya membuat kebijakan itu, berpikirnya kebijakan itu akan membuat kebaikan bagi masyarakat. Ternyata setelah saya 1,5 bulan ini diputuskan menjadi calon gubernur, saya turun ke bawah-bawah ke masyarakat, itu berbeda banget. Wow. Salah satu yang kemudian membuat saya begitu ingin mendapatkan amanah ini bukan karena kekuasaannya, bukan karena finansialnya, tetapi karena saya melihat persoalan-persoalan di bawah yang begitu kompleks. Begitu kompleks dan juga adanya disparitas perbedaan orang kaya miskin di Jakarta ini yang begitu luar biasa. Bahkan ada satu kecamatan, misalnya Kecamatan Gambir, istana berada di mana tempat kantor saya sehari-hari selama 10 tahun. Nggak jauh dari situ ada Kecamatan Cideng, yang masyarakatnya depannya itu selokan, belakangnya rel kereta. Rumahnya sangat kecil banget, selalu diancam untuk digusur, dan banyak sekali kejadian kecelakaan karena belakangnya kereta yang kena kereta lah gitu. Nah, mereka mintanya sederhana sekali, minta dibuatkan pagar supaya anak-anak mereka atau siapa aja yang yang menyeberang kereta itu tidak. Itu bertahun-tahun belum terpenuhi. Makanya saya bilang sama mereka, yang ini saya akan lakukan kalau saya tidak jadi gubernur pun saya akan lakukan. Karena itu udah kena tuh, masuk ke hati. Iya. Termasuk ketika saya ke rumah susun Tanah Tinggi. Itu juga tidak jauh dari istana. Rumah susun itu dibangun sejak zaman Pak Harto. Tetapi tidak dirawat dengan baik. Bahkan air itu hanya ada di pagi hari. Mulai siang dikit gitu, yang lantai 2, 3, 4 udah nggak ada air. Udah nggak ada air, ya ampun. Kan kebayang kalau satu keluarga nggak ada air. Betul. Sehingga pastilah problemnya sangat complicated. Dan itu menyentuh saya. Jadi yang begitu-begitu bagi saya akhirnya yang kemudian
menyemangati diri saya sendiri yang awalnya sama sekali tidak berkeinginan untuk maju sebagai calon. Sekarang saya semangat sekali. Wow. Dan hampir setiap hari saya turun di 9, 10 sampai 11 titik setiap hari. Makanya waktu debat kritik terhadap saya hanya 2. Satu, kurang senyum, kedua kelihatan capek gitu. Oke, lebih banyak senyum lah di sini, Pak. Tapi kalau soal pembangunan Jakarta ini memang kompleks sekali sih ya. Dan saya ngerasa tadinya tuh Bapak mungkin udah ada di zona nyaman sih Pak sebenarnya ya. Di PDIP juga udah zona nyaman banget semuanya. Tapi ketika mendapatkan amanah dari Ibu Mega itu kayak oke, here we go again gitu. Jadi awalnya saya memang ya pasti menolak lah karena orang sudah dalam hidup zona nyaman ya. Bahkan ketika itu saya sampaikan juga ke Bu Mega, udahlah Mbak mau memutuskan Mas Anies, mau Ahok, mau Dul, Rano Karno silakan aja. Saya akan bantu full untuk itulah. Wow. Tetapi beliau kekeh tetap meminta saya untuk maju. Jadi secara terbuka saya juga ingin mengatakan begini Daniel, saya orang yang mungkin agak terkesan sombong ya, tapi memang saya nggak pernah minta jabatan. Even dulu ketika menjadi wakil sekjen partai, di awal-awal saya masuk di PDI Perjuangan, kemudian menjadi sekretaris Ibu Mega, menjadi sekjen partai, menjadi pimpinan DPR, bahkan ketika diangkat oleh Pak Jokowi 2 periode menjadi menteri beliau, kalau secara terbuka beliau melihat ini, saya nggak pernah melobi siapapun dan saya nggak pernah meminta kepada beliau untuk diangkat itu. Sehingga dengan demikian saya selalu mengambil posisi untuk bekerja keras. Ya, maka kenapa dalam hidup saya nggak pernah lepas dari yang namanya catatan. Selalu ada ballpoint, ada catatan karena apapun itulah yang kemudian mengingatkan saya dalam banyak hal kepada hal-hal yang perlu saya lakukan, termasuk berjanji dengan orang. Apa hubungannya on time dengan kesuksesan seseorang? Salah satu faktor yang membuat orang berhasil adalah ketika orang itu ya bisa mengatur waktunya dengan baik. Yang kedua, kalau saya on time kan memberikan apresiasi dengan siapapun yang saya janji. Betul. Dan itu juga akan membuat kita dimudahkan dalam banyak hal. Karena bagaimanapun dalam hubungan atau relationship antar manusia itu, kalau apresiasi di awal sudah didapatkan, kemudian kita melakukan kerja yang baik, kita bukan pemarah, kita orang yang memberikan penghormatan. Bahkan ketika saya sudah ditetapkan dan saya keliling hampir sehari 9, 10, 11 titik, saya mohon maaf saya nggak pernah terlambat. Wow. Jadi kalau berangkat saya selalu misalnya bilang sama tim yang melekat pada saya jam 10.30, pasti saya 10.20 sudah siap ada di mobil untuk jalan. Dan itu ya, maksudnya saya ngerasa ketika seseorang on time, sepertinya perkataan dia itu bisa dipegang banget. Jadi selain perkataan gini, orang itu dilihat sangat sederhana, Daniel. Kalau melihat seseorang itu apakah orang itu bisa dipegang atau enggak, satu, nomor HP-nya suka ganti atau enggak. Yang kedua, pembantu sopirnya itu hubungannya lama atau enggak. Sopir saya ini mungkin udah lebih dari 25 tahun. Wow. Dan kadang-kadang karena terlalu capek kan pasti sakit. Saya tetap pakai dia. Termasuk pembantu di rumah rata-rata lebih dari 20 tahun. Artinya dalam membangun hubungan personal, orang termasuk yang menempel saya itu pasti udah lebih dari 10-15 tahun semua. Bahkan Daniel, ini bukan apa-apa. Yang dulu mengawal saya ketika jadi pimpinan DPR itu tahun 2009 sampai tahun 2014. Sekarang masih pengen bersama-sama saya. Sampai hari ini masih menempel saya. Jadi artinya, walaupun dia sebenarnya bukan pegawai di rumah, bukan. Dia aparat gitu ya. Sampai hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena ya buat saya nyaman bekerja, bahagia itu penting. Betul. Termasuk ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet yang selalu saya tekankan, satu, saya tidak akan membawa orang dari luar satupun. Memang saya nggak membawa. Kedua, saya akan menaikkan level kelas cara kita bekerja. Yang ketiga, kalian harus bahagia dalam bekerja.
Maka termasuk di sekarang ini saya selalu mengatakan, udahlah, dalam bekerja, dalam hidup kalau kita menikmati walaupun lagi tight, tapi kita bahagia, itu modal kita luar biasa. Itu penting sekali Pak Pram. Dan saya ngerasa memang kita bisa melihat ya bahwa kadang-kadang orang bisa ngomong apa aja, tapi kalau misalnya orang-orang sekitarnya itu nggak betah sama dia, itu berarti emang karakternya ya yang nggak seperti segitunya juga gitu. Maka kenapa kemudian boleh dicek ketika saya mengundurkan diri untuk sebagai calon untuk gubernur ini, di tempat saya pada sedih karena mungkin selama ini mereka merasa nyaman bekerja dengan saya. Yang kedua juga saya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk berkarya, dan saya orang yang pertama kali menerapkan bisa bekerja dari mana saja, work from everywhere. Dan itu ada keputusannya saya sebagai menteri. Sehingga anak-anak Gen Z, milenial, yang kita sekarang kan ada sistem yang bisa mengukur mereka. Maka produktivitasnya itu naik tinggi. Jadi COVID kemarin itu memberikan pelajaran bagi saya pribadi untuk ternyata mereka boleh kerja di rumah, tapi pengawasannya ada. Kan sekarang mau absensi dari mana aja kan bisa. Nggak perlu secara fisik datang terus kemudian. Dan saya lihat sejak itu hampir nggak pernah ada keluhan di internal. Karena mereka yang Gen Z, Gen milenial ini kan nggak perlu terburu-buru pagi hari harus ke kantor, tapi pagi hari mereka malah sudah menyelesaikan hal yang kita tugaskan, dan itu membawa banyak lebih manfaatnya lah. Nah, kalau saya kemudian diberi amanah, saya juga akan menerapkan yang sama di balai kota gitu. Kemarin saya sempat baca sebuah artikel gitu, di mana Pak Ahok kan ya karena PDIP juga ya, dia itu benar-benar kayak mendukung banget Pak Pram dan juga Bang Dul gitu. Kira-kira nih kalau misalnya Pak Pram jadi gubernur, itu Pak Ahok bakal ada peran sendiri nggak sih untuk membantu Bapak di sini? Ya, saya orang yang berdiskusi dengan baik dengan Pak Ahok, termasuk sekarang ini usulan-usulan dan hal-hal yang dia usulkan itu saya tampung. Tetapi untuk kemudian ke depan membangun Jakarta, apapun saya juga akan bekerja untuk bisa meneruskan apa yang baik dari semua gubernur yang ada. Jadi bukan karena Pak Ahok sama saya sama satu partai kemudian hanya Pak Ahok saja, enggak. Termasuk Pak Anies, Mas Anies, Pak Sutioso, Bang Foke. Apa yang baik dari mereka, yang kurang baik kita perbaiki. Sehingga dengan demikian secara clear saya ingin mengatakan bahwa saya akan melanjutkan semua yang menjadi legacy dari Gubernur Jakarta. Saya sebenarnya lebih tertarik sama rahasia-rahasia leadershipnya dari Pak Pram sendiri sih. Karena Pak Pram sendiri mungkin sudah terbiasa menjadi leader sejak zaman SMP, SMA, di ITB juga, dan sampai sekarang ini gitu. Dan bahkan menjadi seorang leader pun masih ada, maksudnya sampai sekarang nih banyak orang yang pengen tetap ikut sama Pak Pram juga. Apa sih kalau misalnya bisa dibilang 3 prinsip leadership dari Pak Pram yang dari dulu sampai sekarang Bapak pegang? Saya punya pengalaman yang panjang sebelum saya jawab apa yang menjadi pertanyaan Daniel tadi. Dalam hidup saya mungkin nggak pernah dialami oleh yang lain. Saya 5 kali pilpres, saya menjadi pendamping utama. Yang benar-benar yang nempel day by day. Dengan Bu Mega 3 kali, dengan Pak Jokowi 2 kali. Dari 5 itu menang 3 kali, kalah 2 kali. Sehingga itu menjadi pengalaman yang luar biasa ketika saya maju ini. Kenapa kemudian saya bisa orkestrasi tim pemenangan saya lebih cepat, walaupun saya bukan orang yang mempersiapkan diri sejak lama untuk menjadi calon ya. Tetapi kan saya daftar yang pertama, visi misi saya yang pertama, tes kesehatan yang pertama, tim pemenangan yang pertama, rapat yang pertama, dan seterusnya. Karena apa? Pengalaman tadi. Betul. Nah, kembali kepada tadi prinsip dasar yang apa yang saya pegang supaya orang nyaman bekerja dengan saya. Saya selalu menerapkan satu dialektika terbuka. Apa tuh artinya dialektika terbuka? Apapun yang kita buat, misalnya seperti saya, kan ada ngatur jadwal itu juga tidak gampang. Sekarang ngatur jadwal sehari 9 sampai 11. Betul. Titik itu kan harus ada kesepakatan saya dan yang mengatur jadwal. Betul. Dan yang ngatur jadwal pasti yang sehari-hari nempel dengan saya.
saya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada dia untuk itu. Kecuali ada perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan, harus approval saya. Itu contoh kecil aja. Termasuk di kantor, ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, yang saya lakukan pertama kali adalah saya panggil wakilnya. Karena wakilnya itu kan selalu dari dalam ASN. Saya bilang, panggilnya Wasiskap, Pak Wasiskap, apa sih tugas Bapak? Dia menceritakan sebagai pengganti Seskap, kalau Seskap tidak hadir di acara rapat-rapatnya. Saya bilang enggak, mulai hari ini totally different. Di Seskap itu tiap hari ada surat kurang lebih 500 surat. Semuanya Bapak yang baca, semuanya Bapak yang membuat disposisi, ini siapa yang deputy, siapa dan sebagainya. Tetapi semua surat keluar, saya yang tanda tangan. Kenapa itu saya lakukan? Memberikan kewenangan roh sepenuhnya kepada wakil saya, yang orang dalam adalah pasti orang terbaik, sehingga dia bisa pada posisi itu dan pasti dia memahami itu. Tetapi kenapa surat keluar saya yang tanda tangan? Karena saya yang bertanggung jawab. Dalam pengaturan begitu kan ada saling trust, saling percaya. Betul. Sehingga dengan demikian yang saya sebut dengan dialektika yang terjadi untuk itu. Yang kedua adalah harus happy, harus bahagia. Maka untuk happy dan bahagia, satu, ya saya harus rasional. Saya harus memperjuangkan minimum dasar dari apa yang mereka peroleh selama ini. Maka ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, kan itu jabatan yang sangat powerful. Approval peraturan-peraturan menteri dan sebagainya kan di kantor saya. Kepres juga di kantor saya. Orang mau jabat menjadi apa juga di kantor saya. Sehingga dengan demikian ya mereka harus terjaga juga. Supaya tidak main-main itu saya bilang sekarang udah nggak boleh lagi nerima tamu yang berkaitan dengan begitu. Tapi tunjangan kinerjanya saya naikkan. Yang memang sudah berhak jadi komisaris daripada komisaris yang orang diambil orang-orang dengan latar belakang politik. Ini kan profesional, maka deputi saya fight untuk bisa mendapatkan jabatan yang baik sebagai komisaris. Itu revenue bagi mereka. Sehingga sekarang selama 10 tahun 2 periode hampir nggak pernah ada isu lagi di istana yang begini begitu. Nah itulah yang saya jaga. Tapi yang terakhir yang tidak kalah penting kalau 3 hal tadi, orang harus punya determinasi, orang udah harus punya tujuan dalam hidupnya. Maka saya selalu membuka diri bagi siapapun yang menjadi bawahan saya untuk melihat dunia. Kalau mereka ada kesempatan untuk sekolah, mereka ada kesempatan untuk belajar, mereka ada kesempatan untuk meningkatkan diri mereka ya. Saya nggak pernah melarang. Sama sekali nggak pernah melarang. Selama anggarannya ada dan jangan menciptakan sesuatu yang melanggar aturan. Maka di tempat saya sejak 10 tahun terakhir ini yang sekolah ke luar negeri dapat LPDP meningkat pesat dan itulah yang kemudian membuat kebanggaan ketika mereka bekerja. Itu yang saya lakukan Daniel. Dari Pak Pram sendiri nih saya ngerasa ya kita itu selalu bisa belajar dari seseorang melalui kegagalan yang pernah dilewati dalam hidupnya mereka gitu. Pak Pram sendiri pernah gak sih ngelewatin, mungkin ada satu cerita yang mungkin bisa diceritakan ke kita gitu, sebuah kegagalan atau jatuhnya banget dan bagaimana cara bisa balik dari situ dan bangun lagi? Jadi karena saya adalah orang yang loyal dan sangat setia kepada orang yang saya anggap bisa saya jadikan guidance. Itu terjadi ketika kalah di Pilpres tahun 2004. Kan Ibu Mega menjadi presiden 99 sampai 2004 lah periode itu. Kalah dengan Pak SBY. Dan dari situ saya belajar banyak. Kekuasaan itu begitu mempesona. Ketika orang sedang berkuasa semua orang datang. Ketika kekuasaan itu hilang semua orang pergi. Dan itu terjadi di depan mata saya. Orang-orang yang dulu begitu menyanjung-nyanjung Ibu Mega sebagai presiden. Ketika quick count itu awal-awal quick count diadakan, waduh semuanya masih berkumpul di Kebagusan itu ribuan. Tapi begitu quick count mulai tertinggal, pelan-pelan orang pergi satu sampai habis maghrib itu tinggal 5 orang. Bu Mega, saya, almarhum Pak Taufik, terus kemudian ajudan dan 1 orang lagi. Itu betul-betul memukul bagi saya pribadi. Ternyata di politik itu orang bisa dengan gampang. Bahkan ada orang yang, tapi saya nggak menyebut nama, yang betul-betul dibesarkan oleh Pak Taufik.
yang diberi fasilitas luar biasa dari orang yang biasa-biasa aja. Itu orang yang kemudian membuat statement pertama kali yang memberikan apresiasi kepada pemenang Pak SBY. Bagi saya nggak apa-apa, tapi itu adalah contoh pembelajaran yang real dalam dunia politik. Jadi dunia politik itu ketika masih dengan kekuasaan orang mungkin memberikan hal yang berlebihan, tapi begitu tidak berkuasa, maka saya belajar, Daniel. Saya jujur ya, saya dikawal kan sudah cukup lama, lebih dari 15 tahun ini dikawal pakai forerunner. Saya hampir 5 tahun ini, setiap pulang dari istana ke rumah, pengawal saya itu hanya sampai Semanggi. Dari rumah sampai Cipete, saya sendiri. Kenapa itu saya lakukan? Karena juga saya harus belajar dengan diri saya sendiri. Sabtu Minggu saya tidak pernah dikawal. Saya juga nggak mau dikawal. Karena apa? Kan orang nggak selamanya akan mendapatkan kawalan. Bahkan saya juga udah hampir tidak pernah menggunakan ajudan untuk hal-hal yang sekarang aja harus dikawal lagi. Karena apa? Karena maju sebagai pilgub ini. Betul, betul. Jadi yang seperti itu mendidik saya, memberi pelajaran kepada diri saya sendiri, bahwa hidup itu bisa up and down sewaktu-waktu. Tapi kalau kita sendiri sudah mempersiapkan, maka ya apa aja happy aja. Karena dari Semanggi ke Cipete itu macet-macetnya, Pak. Macet-macetnya. Dan saya kalau dikawal pun sebelumnya ya, nggak mau yang namanya motor itu tatet enggak. Tapi sekarang karena ngejar waktu kadang-kadang ya saya kalau ada mau nggak mau, betul, saya diamkan. Tapi menarik ya, kayak soal kekuasaan itu ya. Jadi emang bener sih, saya sendiri juga pernah ngeliat seorang, namanya Simon Sinek kalau nggak salah, dia juga sempat bicara tentang cup of coffee gitu. Jadi ada seorang jenderal, dia begitu menjadi pembicara di satu tempat, abis itu dia tadinya dikasih, pokoknya dengan sangat rapi banget, gelas kopi yang bagus banget dan lain-lain, tapi setelah dia sudah tidak menjabat jenderal lagi, cuma dikasih paper cup. Dan itu pun juga dia ngisi sendiri gitu. Ya itu realitas yang pasti akan dihadapi oleh siapapun yang pernah berkuasa, kemudian tidak mempersiapkan diri ketika tidak berkuasa, pasti ada yang namanya post power syndrome. Betul. Dan itu bisa terjadi pada semua orang. Makanya saya termasuk belajar banget, mempersiapkan diri banget, termasuk dari dulu selama 5 tahun lebih lah. Saya nggak pernah berangkat dari luar negeri ataupun pulang gitu yang untuk pribadi ya. Kemudian harus ada yang terlalu ini. Termasuk saya kalau pergi ya sama istri saya, bawa koper bawa sendiri. Itu juga hal yang kemudian mendidik pada diri sendiri. Walaupun saya lama banget loh 25 tahun menjadi pejabat. Iya, dan biasanya kan harus ada ajudan, harus ada yang nemenin, harus kemana-mana. Tapi memang mempersiapkan diri itu untuk tidak dimanjain terus oleh kuasa, gak gampang sih Pak. Gak gampang. Dan itu saya sempat diprotes juga oleh patwal ataupun yang menempel kepada saya. Betul. Ya mereka kan bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya bilang yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Karena itu harus melatih lah diri sendiri untuk itu. Termasuk saya kadang-kadang kan saya hobinya bersepeda. Saya kalau bersepedaan ya memang harus ada, karena kita biasanya pergi 12 orang. Satu orang kan harus ada yang di belakang motor yang ngikutin. Betul. Sementara kelompok-kelompok lain yang bahkan nggak ada pejabatnya aja pakai motor mentereng. Ya itulah kehidupan kita. Tapi saya gitu nggak merasa terganggu sama sekali. Pak Pram, banyak orang yang tadi Pak Pram sempat bilang soalnya gak pernah minta jabatan, tapi banyak orang yang gila kuasa sehingga mereka akan merebut jabatan sebagaimana caranya pun gitu ya. Dari Pak Pram sendiri ya, saya penasaran sih, apa sih arti kuasa sendiri menurut Pak Pram, dan kenapa ketika kita sebagai manusia tidak mengejar jabatan, tapi justru jabatan itu akan diberikan kepada kita? Jadi yang namanya garis tangan atau destiny atau dignity itu sebenarnya orang sudah punya sendiri-sendiri.
bahwa kemudian ada orang yang harus mengejar itu dengan berbagai upaya, menggunakan berbagai cara untuk meraih itu ada. Tapi ada orang yang kemudian yang memang secara inherent dalam dirinya itu memang sudah punya bakat untuk itu yang tidak bisa Maka kenapa saya sampaikan bahwa saya tidak pernah minta jabatan dan termasuk maju sebagai calon gubernur Jakarta ini karena amanah yang diberikan kepada saya dari Ibu Mega dan partai. Karena ini untuk juga memberikan pelajaran bagi siapapun, terutama bagi generasi muda, bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Itu buat saya penting. Karena dalam politik yang praktis, kejadian untuk menghalalkan segala cara itu dominan. Dan seringkali kalau kita lihat pertarungan di pilkada misalnya, seperti ya saya di awal kan sudah mengatakan saya nggak mau pakai politik agama, saya nggak mau pakai politik identitas, saya juga nggak mau kemudian politiknya tidak riang gembira. Termasuk pemilihan saya Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan, itu juga dengan kesadaran penuh bahwa politik riang gembira di Jakarta itu perlu dimunculkan. Wow. Karena kita punya pengalaman pada waktu Pilgub Jakarta yang lalu yang akhirnya terbelah, tarik-menarik dan sampai begitu dahsyat. Sekarang pun lukanya masih ada. Gitu. Makanya saya nggak mau dan saya melakukan dengan kesadaran sepenuhnya politik riang gembira itu dilakukan. Jadi ketika ada mungkin kesempatan ya untuk mendapatkan jabatan tersebut, kita sebisa mungkin, sebijak mungkin, jangan sampai malah membuat luka. Karena saya meyakini jabatan yang diperoleh karena melukai sesuatu itu ya hukum alam itu kan aksi-reaksi itu selalu ada. Ya saya tidak mau prejudice terhadap hal itu. Tetapi selalu ada. Dan saya menganggap bahwa kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu karena ketulusan, karena juga kesungguhan kita, karena kita memberikan hati untuk itu, saya yakin juga ini akan dampaknya ke kita sendiri. Betul. Maka ketika saya turun, saya sadar sepenuhnya yang awalnya karena saya tidak pernah mempersiapkan diri, orang nggak kenal saya. Sama sekali nggak kenal saya. Tetapi karena saya turun dengan hati, menyapa, mendengarkan, mencatat, dan memperhatikan wajah-wajah mereka. Sekarang ketika saya sudah mulai dikenal, itu efek dampaknya saya rasakan secara langsung juga berbeda. Maka ketika debat misalnya, saya termasuk yang kemudian mendapatkan apresiasi karena mungkin saya tampil apa adanya. Saya juga orang yang nggak mau melakukan sesuatu atau menjanjikan yang tidak bisa saya penuhi. Saya nggak mau. Saya jadi penasaran sih, ketika Bapak tadi bilang mencatat, itu di catatan itu untuk hari ini saja atau udah dari kemarin nih, kumpulan dari kemarin? Yang setiap hari saya mencatat. Hari ini kebetulan ini baru karena mau ketemu Daniel jadi masih baru. Aduh, masih kosong. Masih kosong. Tetapi biasanya kalau kemudian sampai malam pasti penuh. Oke. Dan saya catat semua yang saya anggap perlu saya ingat kembali. Biasanya setelah itu saya buat resumenya. Wah, andai kan ada gitu. Saya penasaran sih. Kayak catatan-catatannya seperti apa gitu yang udah dicatat gitu, Pak? Ya lebih banyak misalnya begini. Hal-hal yang menyentuh saya. Kenapa kemudian peristiwa di rumah susun Tanah Tinggi, waktu saya di Cideng, di Tambora, Taman Sari, itu begitu melekat dalam diri saya karena betul-betul hal yang tidak pernah saya bayangkan. Wow. Bahkan ada satu tempat, saya nggak sebutin karena kalau saya sebutkan yang sanitasinya nggak ada. Dan orang ke belakang masih menggunakan tempat yang itu ada di Jakarta. Sehingga itulah yang kemudian betul-betul membekas yang sebelumnya. Saya udahlah, ya maju aja sebagai, sekarang enggak. Saya fight banget untuk itu. Dari yang dulu orang menganggap bahwa udahlah Pramono Anung itu kan udah jadi pejabat tinggi terlalu lama. Masa mau sih dia turun gunung? Enggak, ini bukan turun gunung, ini naik gunung. Dan untuk itu harus ada upaya dari saya pribadi yang keras. Termasuk di dalam tim saya awalnya agak ragu-ragu bener nggak. Begitu saya pimpin dan saya selalu optimis, begitu saya juga selalu membangun spirit kebersamaan. Sekarang beda.
Sekarang beda banget. Apalagi setelah berjalan 1,5 bulan, respon publik yang luar biasa, orang juga memberikan apresiasi. Beda banget. Sekarang semangatnya tambah-tambah. Dulu bahkan orang terdekat saya yang paling dekat aja pakai bahasa lulu gitu. Kok lu optimis banget? Saya bilang sama dia, kalau gua nggak optimis gimana mau memimpin pasukan yang begini? Maju aja udah nggak optimis. Oh, harus optimis. Coba dan dari 0% loh saya maju. Iya. Tiba-tiba ting ada gitu. Dan itulah yang kemudian ya saya bersyukur lah. Saya dibantu oleh teman-teman yang memang secara sungguh-sungguh mau membantu saya. Ketika ngelihat Jakarta selama 1,5 bulan ini, sepertinya harus benahin Jakarta itu mulai dari mana, Pak? Kayaknya banyak banget problemnya. Jadi saya tinggal di Jakarta sebenarnya sejak tahun 90 lah, hampir 35 tahun. Ya. Saya udah di Jakarta. Dulu memotret Jakarta hanya dari etalase permukaan. Betul. Tidak tahu apa yang di dalam. 25 tahun pembuat kebijakan juga memotret dari termasuk perpres tentang aglomerasi Jakarta ini saya yang menyiapkan pada waktu itu. Termasuk tentang MRT, LRT, busway dan sebagainya. Saya terlibat secara langsung. Nah, ketika sudah turun melihat persoalannya ternyata beda banget. Persoalan disparitas masyarakat yang memang di bawah itu. Nggak lagi ngomongin yang gede-gede, yang dibutuhkan mereka kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, kartu lansia, Jumantik itu yang ngejar-ngejar nyamuk, Dasawisma, yang kecil-kecil, tetapi menjadi kebutuhan dasar mereka, termasuk guru honorer, yang mereka hanya mendapatkan 2 juta setiap bulan. Padahal UMR di Jakarta itu 5 juta. Betul. Sehingga dengan demikian ketika debat kemarin saya sampaikan kalau saya dapat amanah itu yang dirubah pertama kali. Termasuk peristiwa Kampung Bayam yang sebenarnya simpel. Tapi salah satu faktor yang membuat mereka nggak terselesaikan itu kadang-kadang ego pemimpin kita itu terlalu tinggi. Karena itu tinggalannya Mas Anies, gubernur berikutnya nggak mau menyelesaikan, atau dulu tinggalnya Pak Ahok, gubernur berikutnya tidak mau melanjutkan. Kalau saya karena nggak punya beban, apa yang baik dari Pak Anies, Pak Ahok, Bang Foke, Bang Yos, pasti saya lanjutkan. Termasuk urusan yang contoh paling ekstrim lah, Kalijodo. Dulu Kalijodo dari remang-remang perbaiki Pak Ahok menjadi ruang terbuka publik yang ramah anak dan baik sekali. Tapi begitu berganti pemimpin karena peninggalannya Pak Ahok tidak dilanjutkan. Demikian juga dengan Mas Anies, JIS apapun ya. JIS ini kan bisa menjadi landmark baru. Kalau saya dapat amanah ini, yang saya akan konsentrasi penuh adalah bagaimana membuat transportasi ke JIS itu gampang. Sehingga LRT, KRL atau apapun lah, MRT, begitu mentok di Ancol, sekarang kan ke kiri kemarin, nah harusnya ke kanan dong, lewat bawah JIS, kemudian sampai dengan Tanjung Priok, dan ini kan trayek padat, pasti padat, dan pasti menguntungkan, dan tapi bagi JIS sendiri akan menjadi apa? Itu seperti kita kalau pergi ke stadiumnya MU, Old Trafford atau ke Chelsea, selalu di bawahnya kan ada transportasi publik yang bagus. Maka saya membayangkan nanti ada MRT, ada LRT, ada juga KRL, dan itu betul-betul JIS-nya menjadi legasinya Mas Anies, simbol baru. Bahkan di sana kita buat tempat yang bisa semua orang datang setiap waktu untuk membeli merchandise, hangout dan sebagainya. Ya, Pak Pram, terima kasih banyak. Daniel, terima kasih. Dan saya baru tahu kalau kita berdua punya lesung pipit yang sama. Aduh, perhatiin aja Pak. Pak, ini setiap tetangga yang ada di sini saya selalu. Oke, terima kasih Dan. Ngasih ini oleh-oleh souvenir. Ini bentuknya rumah ya, jadi ini bisa dipasang di rumah Bapak di Cipete ya. Nanti saya pasang ya. Yes, please. Kita berharap banget dari rumah ini menjadi sebuah simbol di mana Bapak adalah terang yang tadi saya
sempat ngomongin juga, dan terang ini bisa menerangi rumah-rumah di sekitar Bapak juga gitu, tetangga-tetangga Bapak lah kayak gitu. So terima kasih banyak Pak Pram. Terima kasih. Sukses Amin. untuk pilkadanya, dan again mudah-mudahan semua tetangga-tetangga kita bisa belajar dari kesuksesan dan juga leadership skill yang dibangun oleh Pak Pram sendiri, dan ya kita udah dengerin juga visi misinya juga, dan ya kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang tidak kalah hebatnya minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye. Thank you.